Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bersyukur karena di hari Minggu yang kudus ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan memuji dan memuliakan nama-Nya. Nah, saudara-saudaraku, Yesus akan memasuki Yerusalem untuk mengakhiri pekerjaannya, untuk mengakhiri pelayanannya. Yesus memasuki Yerusalem sebenarnya adalah puncak dari misi pelayanan Yesus yang tidak lama lagi akan tergenapi. Dan kisah Yesus memasuki Yerusalem dalam bacaan kita saat ini sangat jelas bahwa Matius menjelaskan tentang keagungan, tentang kemuliaan Yesus. Nah, saudara-saudaraku, dalam ayat 8 pembacaan kita mengatakan ada begitu banyak orang yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada orang yang memotong-motong ranting pohon dan menyebarkannya di jalan. Dalam Yohanes 12 ayat 13 dikatakan mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Hosana bagi anak Daud." Nah, saudara-saudaraku, Yesus masuk ke kota Yerusalem dan disambut laksana seorang raja. Bahkan lebih dari seorang raja, yaitu sebagai Mesias, Raja ilahi yang datang menyelamatkan manusia dan dunia yang berdosa. Dari segala penjuru orang datang, orang berkumpul, menghamparkan pakaiannya, melambaikan daun palem dan berteriak hosana dengan spontan dan tulus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dapatkah saudara-saudara dan saya membayangkan betapa agungnya, betapa mulianya, betapa semaraknya suasana pada waktu penyambutan Yesus di Yerusalem? Kedatangan Yesus ke Yerusalem adalah seperti pahlawan yang akan menaklukkan musuh sampai pada titik darah penghabisan. Berperang sampai mati untuk hidup manusia. Nah, saudara-saudaraku, tapi di sisi yang lain, ada dimensi yang lain yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan kita. Dalam ayat 18 dan 19 Yesus telah mengatakan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya dia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan." Nah, saudara-saudaraku, Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai yang muda. Bukan seekor kuda yang besar dan kuat, yang melambangkan kegagahan, kekuatan, dan kehebatan. Tidak. Yesus tidak datang dengan pedang di tangan. Yesus tidak datang dengan banyaknya prajurit dengan senjata lengkap. Tidak, saudara-saudara. Tetapi Yesus datang ke Yerusalem naik keledai bersama dengan orang-orang yang spontan menyambut dia. Nah, saudara-saudaraku, Yesus masuk ke Yerusalem dengan gaya seperti raja, tetapi bukan raja yang pergi untuk berperang. Karena
Karena dia tidak datang menunggang kuda melainkan keledai, binatang dengan lambang perdamaian dan kasih sayang. Saudara-saudara, inilah di satu sisi kita melihat keagungan dan kemuliaan Yesus. Keagungan dan kemuliaan tidak seperti dalam pemahaman manusia, tetapi justru sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Karenanya begitu sulit manusia untuk menerima seorang Mesias dalam keagungan, dalam kemuliaan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Keagungan dan kemuliaannya justru nyata di dalam kasih dan perdamaian yang menjadi karya agung yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku, karya agung dan mulia yang datangnya dari Yesus tanpa kegagahan manusiawi, keagungan dan kemuliaan yang datangnya dari Yesus tanpa keperkasaan dunia, keagungan dan kemuliaan yang datang dari Yesus adalah kesederhanaannya, kerendahannya, kehinaannya, kedamaiannya, dan kasihnya yang luar biasa. Karena itu saudara-saudaraku, di hari Minggu Sengsara yang ke-6 ini, di hari raya Pondok Daun, di tengah-tengah gumul kita akan coronavirus yang melanda dunia sekarang ini, mari kita sama-sama merenung. Mari kita sama-sama memahami dalam situasi dan keadaan kita sekarang ini, sehebat apakah manusia itu? Mampukah kita mengandalkan keagungan kemuliaan manusia semata menghadapi keadaan ini? Semakin hari, sepertinya semakin banyak yang terinfeksi. Semakin banyak yang khawatir. Semakin banyak yang takut. Semakin banyak yang menimbun segala sesuatu sepertinya dunia ini akan berakhir. Segala upaya dan usaha dilakukan untuk dapat memutuskan rantai penyebaran virus ini. Saudara-saudaraku, marilah kita merenungkan bersama. Di balik segala usaha baik, segala niat baik kita dalam menghadapi situasi dan keadaan ini, mari kita melihat kepada Yesus yang berjalan memasuki Yerusalem. Ia tahu ia akan mengalami suatu penderitaan yang luar biasa. Ia akan disalibkan. Ia akan disalibkan, bahkan harus mati bersama dengan para penjahat. Sang Mesias yang akan menyelamatkan dan membebaskan manusia dan dunia. Menyelamatkan dan membebaskan bukan dalam pemahaman manusia dan dunia, bukan dengan gagah dan hebatnya manusia, tetapi dalam karya agung dan mulia Yesus lewat deritanya, lewat kematiannya dan kebangkitannya yang memberi kemenangan. Dalam karya agung dan mulia Yesus inilah hendaknya membuat kita, saudara-saudara dan saya, semakin dan harus lebih setia dan taat mengikut Dia. Saat banyak orang yang harus bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, hal yang tidak pernah terpikirkan akan terjadi dan dalam waktu yang belum tahu akan berakhir. Nah, saudara-saudaraku, mari kita mengintrospeksi diri. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kemudian, tetapi kita punya keyakinan, kita punya iman bahwa Tuhan Yesus yang memberi kemenangan akan memberi kemenangan bagi kita. Yesus ketika memasuki Yerusalem,
Dia mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya. Yesus harus menggenapi rencana Tuhan. Ia tidak takut dan gentar menghadapi semuanya itu sebab pada akhirnya ada kemenangan. Karena itu saudara-saudara, kita harus memiliki mental pemenang. Berani menghadapi keadaan dan situasi ini. Jangan takut, jangan gentar, tetapi kita tetap harus berjaga-jaga. Karena pasti segala sesuatu yang terjadi menurut rancangan Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bersama kita dalam menghadapi segala sesuatu. Dan hadapi situasi ini dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Karena jika kita berjalan bersama Tuhan, semuanya pasti terjadi menurut kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan pasti tidak akan menjadi sia-sia. Namun kita harus sadar, sesungguhnya cara Tuhan memberikan pertolongan kepada umatnya terkadang tidak sama dengan cara dunia ini. Tuhan Yesus mempunyai caranya sendiri untuk menolong. Maka jika kita memohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini dan dalam situasi seperti sekarang ini, kita harus ingat bahwa Tuhan punya cara sendiri. Pertolongan Tuhan tidak selalu sama dengan apa yang kita harapkan. Tetapi yang pasti, Tuhan akan menolong kita entah bagaimanapun caranya Tuhan. Hanya percaya dan yakin dan berjaga-jaga. Nah, saudara-saudaraku, mari di tengah situasi ini kita bergumul, kita berdoa, saling menopang satu dengan yang lain, saling mendoakan, sehingga bukan hanya keadaan ini, kita saling mendoakan, saling menopang satu dengan yang lain, tetapi dalam segala keadaan dan situasi kita bergumul, berdoa, menopang dan saling mendoakan. Kita jangan hanya berdoa, dan berdoa, tetapi kita juga harus berbuat. Jika keadaan ini mengharuskan kita untuk tinggal di rumah, bekerja di rumah, melayani di rumah, belajar di rumah, ikutilah, jalanilah dengan iman. Jika kita memang harus keluar rumah, karena memang kita harus melakukannya. Jangan dulu keluar rumah kalau untuk sesuatu yang tidak terlalu penting-penting amat. Jangan kita hanya berpikir, ya kalau kita sudah berdoa pasti Tuhan menjaga dan menolong. Nah, saudara-saudaraku, itu adalah pikiran konyol namanya. Benar kita dituntut untuk tidak takut, untuk tidak khawatir, tetapi juga jangan nekat. Jangan mati hanya karena kecerobohan dan kebodohan kita. Yesus datang disambut seperti raja. Tetapi raja yang harus menderita untuk menang. Hal ini bukan dalam kepikiran manusia, tetapi itulah yang sesungguhnya terjadi. Yesus datang sebagai raja yang menderita dan menang. Kita hidup di dunia ini. Terkadang kita harus mengalami berbagai penderitaan kehidupan. Tetapi percaya bahwa Ia akan memberi kemenangan kepada kita. Iman kita, usaha kita tidak akan menjadi sia-sia di dalam Tuhan. Keagungan dan kemuliaan Yesus akan nyata dalam hidup kita, dalam kerendahan kita, dalam kehinaan kita, dalam kesederhanaan kita, dalam kedamaian dan kasih yang memberi kemenangan. Kiranya saudara-saudaraku, di minggu sengsara yang ke-6 ini, dalam situasi dan keadaan seperti ini, marilah kita tetap setia mengikut Yesus.
Jangan memutuskan rantai doa kita bersama. Percayalah bahwa Yesus Sang Mesias, Sang Juru Selamat, pasti akan menyelamatkan kita, pasti akan membebaskan kita, pasti akan menolong kita. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Amin.